Priscilla Sukarcayani, saya Fitriani, dan saya Arifah Nur Ramadhani. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang telah kami pilih, yaitu pada gambar 4. Di sini saya akan menjelaskan hukum Newton 1 dengan gaya normal. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika benda diam, maka resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah. Karena balok diam, maka harus ada sebuah gaya yang berarah ke atas yang mengimbangi gaya berat sehingga resultan gaya bernilai 0. Gaya yang mengimbangi gaya berat adalah gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Rumus dari gaya normal adalah M sama dengan W sama dengan M dikali G, dengan N adalah gaya normal dan W adalah gaya berat, M adalah massa dan G percepatan gravitasi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang gaya pada benda yang bertumpuk. Untuk gaya pada benda yang bertumpuk, kita tinjau dari benda pertama terlebih dahulu menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0 karena hukum 1 Newton, yaitu gaya statis atau tidak bergerak. Kita tinjau benda satu terlebih dahulu, ada gaya normal dan ada gaya berat. Gaya normal pertama di sini saya tulis N12 dan gaya beratnya W1. Karena gaya berat dan gaya normalnya berlawanan, maka N12 dikurang atau min M1G. M1G ini sama dengan gaya berat benda pertama, sama dengan 0. N12 sama dengan M1G, kita rumuskan lagi menjadi N21 sama dengan N12 sama dengan gaya berat 1 atau gaya berat benda pertama. Tidak ada lagi gaya yang searah dengan sumbu Y. Sigma Fx juga tidak ada karena tidak berarah ke sumbu X dan benda tersebut bertumpuk. Gaya normal 21 dan gaya normal 1 kedua sama dengan gaya berat benda 1. Berikutnya kita tinjau ke benda kedua. Masih sama menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Bedanya di sini ada gaya normal ketiga. N3 sama N3 dikurang M2G dikurang N21 sama dengan 0. Masih sama alasannya, yaitu karena berlawanan arah. N3 itu patokannya di sini harus ke N3. Jadi N3 dikurang M2G atau gaya berat kedua dan N21 atau gaya normal kedua menuju benda ke-1 sama dengan 0. N3 kita pindah rumus, kita pindah ruas. Di sini N3 sama dengan M2G ditambah N21. N3 sama dengan M2G atau gaya berat kedua benda kedua ditambah M1G atau gaya berat pertama atau benda pertama. N21 dan W2 berlawanan arah dengan N3. N3 di sini ditulis plus, N21 ditulis min, dan gaya berat kedua itu tulis min. Sedangkan N3 adalah patokannya. Saya akan membahas contoh soal itu gaya pada benda yang Oke, mari kita masuk ke contoh soalnya. Di sini soalnya ada kedua balok sedang diam. Massa balok 1 atau M1 sama dengan 1 kg. Massa balok kedua atau M2 itu 2 kg.
Percepatan gravitasi atau G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Besar dan arah gaya normal yang bekerja pada balok 1 atau N1 dan balok 2 atau N2 adalah, di sini kita gambar dulu baloknya seperti ini dan arahnya seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Di sini diketahui massa balok 1 atau M1 itu 1 kg. Massa balok 2 atau M2 itu 2 kg. Percepatan gravitasi. Dan gravitasinya atau G sama dengan 10 meter per sekon. Terus ada berat balok. Baloknya 1 atau W1 itu sama dengan M1 dikali gravitasi sama dengan 1 dikali 10 M per S kuadrat sama dengan 10 Newton. Lalu kita masuk ke berat balok yang kedua atau W2 sama dengan M2 dikali gravitasi sama dengan 2 karena di sini M-nya 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 20 Newton. Yang ditanya itu N1 dan N2. Kita langsung jawab pertanyaannya. Langkah pertama, gaya normal yang bekerja pada balok pertama atau N1 itu sama dengan N1 sama dengan W1 sama dengan 10 Newton. Karena di sini kan W1-nya itu 10 Newton, jadi kita tulis W1-nya itu 10 Newton. Kita lanjut yang kedua, itu ada gaya normal yang bekerja pada balok kedua atau N2. N2 sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan 10 Newton ditambah 20 Newton sama dengan 30 Newton. Gini hasilnya, berarti N1-nya itu 10 Newton dan N2-nya itu rumusnya W1 ditambah W2 itu 30 Newton. Saya Mediawati Echa Fatona. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gaya kontak pada gambar yang telah kami pilih, yaitu gambar nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan gaya kontak? Gaya kontak adalah gaya yang timbul saat dua balok saling bersentuhan atau menempel. Baik, di sini saya telah memiliki contoh dari gambarnya. Ketika balok 1 atau sini kita sebut saja M1 dan ini balok 2 M2. Ketika M1 diberi gaya sebesar F dari kiri menuju kanan seperti ini, maka M1 akan meneruskannya ke M2. Ya, jadi seperti ini. Berarti nanti M1 akan mendorong M2 dengan gaya tertentu yang arahnya adalah ke kanan. Inilah yang disebut sebagai gaya yang dikerjakan M1 kepada M2. Atau bisa kita tulis M12. Kemudian menurut aksi reaksi, yang arah ke kanan ini adalah gaya aksi. Sedangkan untuk gaya reaksinya adalah gaya yang dikerjakan M2 kepada M1. Yang arahnya ke kiri seperti ini. Atau bisa kita tulis ini M21. Jadi nanti
M2 akan merasakan gaya kontak yang dikerjakan oleh M1 yang arahnya menuju kanan, dan M1 pun akan merasakan gaya kontak yang dikerjakan M2 yang arahnya berlawanan dengan arah gerak gaya ini yang arahnya ke kiri. Di sini pun nanti akan ada gaya berat M1 seperti pada gambar dan juga gaya normal M1. Begitu pula dengan M2, ada gaya berat M2 dan ada gaya normal M2. Selanjutnya mari kita cari percepatan. Sini kita tulis sigma F sama dengan M dikali A. Sama dengan M-nya kita satukan. 1 ditambah dengan M2 dikali dengan A. Mengapa M1 dan M2 disatukan seperti ini? Karena kedua balok ini merupakan satu kesatuan. Jadi dalam rumusnya pun ini M1 dan M2 akan menjadi satu sistem. Jadi dapat kita simpulkan percepatan sistemnya adalah F per M1 ditambah dengan M2. Seperti ini. Ini adalah percepatan dari balok di atas. Setelah mendapat percepatan, selanjutnya kita akan mencari gaya kontak dari M1. Gaya kontak M1 dapat kita cari menggunakan rumus sigma F sama dengan massa M1 atau M1 dikali dengan A. Karena M1 memiliki dua gaya kontak, yaitu ada yang ke arah kanan dan juga ada yang ke arah kiri. Arah kiri itu dari gaya kontak yang diberikan oleh M2 kepada M1. Maka dapat kita tulis seperti ini. F dikurangin FK. Mengapa tandanya adalah min di sini? Karena kedua gaya kontak ini arahnya berlawanan, maka kita tulis min. Kita lanjut, ini sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, ini adalah rumus dari gaya kontak M1. Atau jika ingin mencari M1 dikali dengan A baru dikurang dengan koefisien F, itu juga bisa. Nah, rumus gaya kontak M1 telah ditemukan. Selanjutnya kita akan cari rumus gaya kontak dari M2. Sebenarnya sama saja, masih sigma F dengan kita ganti jadi M2 dikali dengan A. Ini tidak ada seperti ini ya untuk M2 karena dia hanya mempunyai gaya kontak satu ini saja, nggak ada yang berlawanan dengan F. Jadi ini merupakan rumus untuk gaya kontak dari M2. Gaya kontak M1 dan M2 nanti hasil akhirnya akan sama walaupun cara yang ditempuh untuk mencari hasil tersebut sedikit berbeda. Saya akan menjelaskan contoh soal pada gambar yang kedua. Jadi, langsung saja kita masuk ke caranya. Dua buah balok bergandengan pada lantai yang licin seperti pada gambar di samping. Sebuah gaya horizontal F dikerjakan pada M1. Jika M1 sama dengan 4 kg, M2 2 kg, dan F sama dengan 12N. Hitunglah percepatan baloknya. Yaitu rumus dari percepatan adalah A sama dengan F per M. F di sini adalah gaya dan M-nya adalah total massa. F-nya kita masukkan, F-nya sama dengan 12. M-nya sama dengan total massa yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2M per S. Yang berikutnya kita akan mencari gaya kontak jika pada M2 dikali percepatan. Massa yang kedua yaitu 2 kg, kita tulis 2 dikali percepatannya adalah 2 sama dengan 4. Jika pada M1 dikali percepatan sama dengan M1-nya yaitu 4 dikali
Percepatannya adalah 2 sama dengan 8. Karena M1 ini kedorong oleh F12, maka 12 dikurangi 8 sama dengan 4N. Kita dapatkan yaitu M1-nya 4, M2-nya 4. Gaya kontak di sini, gaya kontaknya antara M1 dan M2 sudah pasti sama, jadi 4 dengan 4. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.